Dinda, perempuan berhijab, mandiri, dan sukses, adalah pemilik bisnis properti yang diam-diam menghidupi suaminya, Arfan, seorang pria pengangguran yang hanya pandai bersandiwara. Selama bertahun-tahun, Dinda membiarkan publik mengira Arfan adalah kepala rumah tangga yang sukses. Ia diam demi menjaga harga diri suaminya. Langit Jakarta siang itu menggantung kelabu. Udara panas tak menyurutkan hiruk-pikuk di kawasan elit Jakarta Selatan. Di balik pagar hitam setinggi dada, sebuah rumah mewah berdiri megah, dikelilingi taman rapi dan mobil-mobil keluaran terbaru. Rumah itu bukan milik seorang konglomerat pria seperti dugaan banyak orang. Pemilik sesungguhnya adalah Dinda, seorang perempuan berusia 30 tahun yang telah bekerja keras sejak usia muda. Dinda tumbuh dari keluarga sederhana di Bandung. Ayahnya seorang buruh pabrik, ibunya penjual sayur keliling. Ia menempuh pendidikan tinggi dengan beasiswa dan kerja serabutan, mulai dari penjaga toko hingga menjadi agen properti freelance. Uang pertama yang ia simpan adalah hasil menjual rumah kos-kosan milik orang tua temannya, dan dari sanalah segalanya dimulai. Saat usianya 24 tahun, Dinda bertemu Arfan, seorang pria tampan dengan tutur kata manis dan latar belakang biasa-biasa saja. Dinda yang waktu itu baru memiliki 2 unit rumah kontrakan merasa bahwa cinta tidak memandang status. Ia pikir, cinta cukup untuk menutup kekurangan. Maka ketika Arfan datang menawarkan janji masa depan, Dinda menerimanya tanpa ragu. 5 tahun pernikahan berjalan. Arfan tak pernah benar-benar bekerja. Kadang ia mengaku sedang membangun startup, kadang berbisnis digital, kadang berkutat dengan proyek yang tak jelas wujudnya. Tapi Dinda tak pernah bertanya lebih dalam. Ia merasa cukup mampu menutupi semuanya, dan baginya, membahagiakan suami adalah bentuk syukur atas semua rezeki yang telah Tuhan beri. Semua fasilitas hidup Arfan ditanggung penuh oleh Dinda. Mobil Fortuner hitam, jam tangan mewah, pakaian branded, hingga gaya hidup yang membuatnya tampak seperti pria mapan di mata luar. Tapi setiap malam, ketika Dinda pulang dengan mata lelah, rumah terasa dingin. Tak ada sambutan hangat, hanya layar ponsel Arfan yang selalu menyala. Ia selalu sibuk, tapi tak pernah menghasilkan apa-apa. Meski begitu, Dinda bertahan. Ia memeluk luka dalam diam. Ia merasa, mungkin waktunya belum tepat. Mungkin, cinta akan menemukan jalannya sendiri selama ia bersabar. Tapi pada tahun ke-6, sesuatu berubah. Arfan mulai jarang pulang. Ia beralasan sibuk mengurus investor dari luar negeri. Telepon sering tidak diangkat. Pesan hanya dibalas singkat. Setiap akhir pekan, ia selalu keluar kota, mengaku ada proyek besar yang sedang ditangani. Dinda, yang terbiasa tidak mencampuri urusan suami, mulai merasa ada yang ganjil. Ia mencoba mengabaikan firasat. Tapi malam-malam yang sunyi mulai mengusiknya. Ia tak lagi tidur nyenyak. Wajah Arfan yang dulu memancarkan semangat, kini terasa asing. Dinda merasa seperti tamu di rumah sendiri. Puncaknya terjadi ketika seorang rekan kerja Dinda tanpa sengaja memperlihatkan foto Arfan sedang makan malam di restoran mewah bersama seorang perempuan muda. Perempuan itu tampak jauh lebih muda dari Dinda, berkulit putih, berpenampilan glamor, dan menggandeng lengan Arfan dengan bangga. Mereka terlihat intim, tertawa bersama, seolah tak ada beban kehidupan. Hati Dinda remuk. Ia menahan tangis di toilet kantor, berusaha menelan kenyataan bahwa selama ini ia telah membiayai kebahagiaan orang lain. Tapi ia tidak marah. Belum. Yang ia rasakan hanyalah sunyi yang menggerogoti dari dalam. Dalam diam, Dinda menyewa jasa penyelidik pribadi. Ia tak ingin gegabah. Ia ingin tahu sejauh mana Arfan melangkah. Dan hanya dalam waktu seminggu, semua terbuka. Ternyata, Arfan telah menjalin hubungan dengan Tari, seorang wanita muda yang bekerja sebagai influencer kelas menengah. Hubungan mereka bukan sekadar iseng. Mereka sudah sering menginap di hotel, liburan bersama, dan bahkan terlihat akrab dengan keluarga Tari. Foto-foto itu membuat napas Dinda berat. Tapi ia tetap diam. Ia merapikan wajahnya, kembali bekerja seperti biasa, dan menyusun rencana dalam hati. Dinda bukan perempuan yang mudah meledak. Tapi ketika harga dirinya diinjak,
Ia tahu harus mengambil alih kendali. Cinta bisa memaafkan, tapi penghinaan di depan umum tak bisa dilupakan begitu saja. Apalagi jika itu dilakukan oleh orang yang selama ini hidup dari keringatnya. Hari itu, Dinda menyetir sendiri ke restoran yang sama. Ia mengenakan pakaian formal sederhana. Wajahnya tenang tapi matanya tajam. Ia telah menghafal jadwal pertemuan Arfan dan Tari. Bukan untuk membuat keributan. Ia hanya ingin melihat bagaimana dua orang yang mengkhianatinya bisa tertawa begitu lepas di atas uang dan waktu yang bukan milik mereka. Dan disinilah segalanya akan berubah. Tanpa Dinda sadari, langkah kecilnya menuju restoran itu akan membuka babak baru dalam hidupnya. Babak yang tak lagi tentang cinta, tapi tentang harga diri. Tentang siapa yang selama ini memberi, dan siapa yang hanya bisa menghisap. Dinda menatap pantulan dirinya di kaca restoran. Wajahnya masih cantik, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tak lagi mencari pengakuan. Ia bukan perempuan yang akan menangis di hadapan pelakor. Ia bukan istri yang akan memohon. Ia adalah perempuan yang akan berdiri tegak dan mengambil kembali hidupnya. Dan saat pintu restoran itu terbuka, lembaran baru pun dimulai. Restoran itu berada di kawasan elit Senopati. Bangunannya 2 lantai dengan jendela kaca besar yang memperlihatkan suasana dalam ruangan. Musik jazz mengalun lembut. Meja-meja tertata rapi, dihiasi bunga segar dan lilin kecil di tengahnya. Tempat itu bukan restoran sembarangan. Harganya mahal, dan hanya orang-orang dengan gaya hidup mapan yang bisa menikmatinya tanpa berpikir 2 kali. Dinda berdiri sejenak di pintu masuk. Matanya mengamati ruangan seperti seorang tamu biasa. Namun hatinya bergemuruh. Di sisi kiri ruangan, di dekat jendela, ia melihat Arfan duduk. Di hadapannya, seorang perempuan muda dengan rambut panjang tergerai, mengenakan gaun merah menyala dan make-up tebal. Itulah Tari, wanita yang selama ini hadir di balik kebohongan Arfan. Mereka terlihat santai, tertawa, saling menyuapi makanan. Tak ada kesan bersalah di wajah mereka. Arfan mengenakan jam tangan yang Dinda belikan saat ulang tahun pernikahan ketiga mereka. Kemejanya pun masih punya label butik langganan Dinda. Semuanya berasal dari Dinda, tapi kini digunakan untuk membangun citra pria sukses di hadapan orang lain. Dinda tidak melangkah lebih jauh. Ia berdiri cukup lama untuk menyaksikan bagaimana 2 orang yang mengkhianatinya bisa begitu nyaman menikmati hidup yang bukan hasil kerja keras mereka. Ia tidak datang untuk membuat keributan. Ia hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semua kecurigaannya nyata. Setelah 5 menit berdiri, Dinda berbalik dan pergi. Ia tidak ingin menjadi tontonan. Ia tidak ingin publik melihat seorang istri dikhianati. Ia ingin mempersiapkan semuanya dalam diam. Ia tahu, saat menyerang balik nanti, tidak boleh ada celah. Sesampainya di rumah, Dinda tak membuang waktu. Ia membuka semua file legalitas rumah, kendaraan, rekening bersama, dan bisnis. Semua masih atas nama dirinya sendiri. Arfan tidak punya 1 lembar pun sertifikat. Semua fasilitas hanya pinjaman. Dinda tak pernah memberikan kuasa hukum atas apapun. Arfan selama ini hanya menumpang. Dengan langkah cepat, Dinda menghubungi notaris. Ia memblokir akses Arfan ke rekening perusahaan. Ia memerintahkan sopir pribadi untuk mengantar mobil ke garasi kantor dan mengambil kunci duplikat. Ia juga mengganti semua kode keamanan rumah, membekukan kartu tambahan Arfan, dan menghubungi asisten rumah tangga agar tak membuka pintu untuk siapapun tanpa izin. Dalam 1 malam, kehidupan Arfan berubah tanpa ia sadari. Di balik layar, Dinda seperti operator perang yang teliti. Ia tidak menangis. Ia tidak meratapi nasib. Ia menyusun rencana matang agar pukulan balasannya tidak bisa dihindari. Ia tak ingin Arfan sekadar terluka. Ia ingin Arfan merasakan apa artinya kehilangan semua kenyamanan dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Dinda datang ke kantor seperti biasa. Penampilannya tetap rapi, elegan, dan profesional. Tak ada yang berubah di mata rekan-rekannya. Tapi dalam pikirannya, semua bergerak cepat. Ia sudah meminta tim hukum internalnya menyiapkan pengajuan cerai.
Ia tidak ingin lagi berlarut-larut dalam hubungan semu yang hanya memberinya luka. Di waktu yang sama, Arfan baru menyadari semuanya. Ketika mencoba masuk rumah, kode gerbang sudah diganti. Ketika mencoba menggunakan kartu kredit untuk membayar hotel, transaksi ditolak. Saat menghubungi sopir pribadi, nomor tidak aktif. Arfan panik. Ia mencoba menghubungi Dinda, tapi panggilannya tak diangkat. Semua akses hidupnya seakan dicabut dalam semalam. Tari yang selama ini mengira Arfan adalah pria mapan, mulai menunjukkan rasa tidak nyaman. Ia bertanya-tanya kenapa Arfan tak bisa lagi mengajaknya makan di tempat mahal. Kenapa mereka harus naik taksi online? Kenapa Arfan mulai meminjam uang untuk hal-hal kecil? Arfan mencoba menyembunyikan keadaan, tapi lama-lama Tari tahu. Semua yang dimiliki Arfan ternyata bukan miliknya. Rumah, mobil, restoran, bahkan jam tangan mahal, semuanya dibelikan oleh Dinda. Pria yang selama ini ia anggap sukses ternyata hanya hidup dari uang istrinya. Tari marah, tapi bukan karena merasa bersalah. Ia marah karena merasa ditipu. Ia merasa dipermalukan. Ia merasa sudah terlanjur membanggakan sosok Arfan di media sosial, menyebutnya pengusaha properti sukses. Padahal ia hanya benalu. Sementara itu, Dinda tetap diam. Ia tak membalas pesan, tak menanggapi drama. Ia terus bekerja, menghadiri rapat, memimpin proyek baru. Tapi di balik ketenangannya, ada luka yang ia simpan sendiri. Luka karena selama bertahun-tahun ia terlalu percaya. Luka karena telah mengorbankan segalanya untuk seseorang yang tak tahu diri. Hari-hari berlalu. Arfan mencoba berbagai cara untuk menghubungi Dinda. Ia mendatangi kantor, menunggu di parkiran, mengirim surat. Tapi Dinda tak goyah. Ia sudah menutup semua pintu. Ia tak lagi ingin berdialog dengan orang yang telah mempermalukannya di depan umum. Satu hal yang membuat Dinda tidak jatuh hancur adalah kesadarannya bahwa ia bukan korban. Ia adalah penyintas. Ia adalah perempuan yang terlalu lama memberi, terlalu lama diam, terlalu lama berharap cinta bisa menyelamatkan semuanya. Tapi cinta tanpa penghargaan hanya akan menjadi racun yang membunuh pelan-pelan. Dan kini, racun itu sudah ia buang. Di matanya, Arfan bukan lagi suami. Ia adalah bagian dari masa lalu yang harus ditinggalkan. Ia adalah simbol dari kelemahan yang dulu Dinda pelihara. Kini, ia bukan siapa-siapa. Bagi Dinda, hidup harus berlanjut. Bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi untuk menghormati dirinya sendiri. Hari-hari setelah kejatuhan Arfan terasa berat bagi Tari. Awalnya, perempuan muda itu masih bisa menerima perubahan kecil dalam hidup mereka. Ia mengira Arfan hanya sedang diuji secara finansial, seperti cerita-cerita cinta penuh perjuangan yang sering ia lihat di film. Tapi makin lama, kejanggalan tak bisa ditutup lagi. Arfan kini tinggal di kos harian sempit di daerah Karet. Ponsel lamanya telah diganti dengan ponsel biasa. Ia tak lagi bisa menyetir mobil karena kendaraan yang selama ini ia pakai sudah ditarik sopir kantor Dinda. Bahkan, jam tangan mewah yang dulu selalu ia pamerkan kini raib, dijual diam-diam untuk menutup biaya hidup sementara. Tari mulai bertanya-tanya. Pria yang dulu menjemputnya dengan mobil SUV, mentraktir di restoran bintang 5, dan mengajaknya stay cation tiap akhir pekan, kini bahkan tidak mampu membayar makan malam sederhana. Tari mencoba menahan diri, tapi rasa kecewa perlahan menggerogoti. Ia merasa dibohongi. Ia merasa dimanfaatkan. Rasa penasaran mulai tumbuh. Siapa sebenarnya Arfan? Dan lebih penting lagi, siapa sebenarnya istrinya? Tari membuka media sosial Dinda. Akun itu tidak banyak bicara, tapi terlihat jelas. Dinda adalah pemilik sebuah perusahaan properti yang memiliki sejumlah proyek besar di Jakarta dan Bandung. Foto-fotonya saat kunjungan lokasi, peresmian gedung, dan rapat bersama investor menampilkan sosok perempuan tangguh yang dihormati banyak orang. Tak ada satupun foto Arfan dalam unggahan-unggahan itu. Tari kaget. Selama ini, ia mengira Dinda hanyalah ibu rumah tangga biasa yang kalah jauh darinya secara penampilan. Namun kenyataannya, Dinda adalah sumber dari semua kenyamanan yang pernah ia nikmati bersama Arfan. Pelan-pelan,
Bayangan Dinda yang selama ini ia remehkan berubah menjadi sosok menakutkan. Bukan karena Dinda mengancam, tapi karena Dinda tak mengatakan apapun. Ia diam, tapi tindakannya tegas. Ia tak berteriak, tapi mampu mengguncang hidup mereka berdua hanya dengan satu keputusan. Tari mulai merasa terpojok. Ia berusaha membujuk Arfan untuk melawan. Setidaknya merebut kembali sebagian dari apa yang menurutnya menjadi hak suaminya. Tapi Arfan sendiri sudah lumpuh mental. Ia tahu bahwa semua aset, rekening, dan kontrak perusahaan bukan atas namanya. Ia tak bisa menuntut apa-apa. Secara hukum, ia tak punya apa-apa. Tari marah, tapi tak tahu kepada siapa. Kepada Arfan, ia sudah tak punya daya. Kepada Dinda, ia terlalu takut. Semua rasa percaya diri yang dulu membuatnya merasa menang kini hancur. Ia mulai menarik diri. Ia menjauh perlahan. Sementara itu, Dinda tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Ia tahu Arfan telah kehilangan semuanya, dan bahwa Tari mulai menyadari kenyataan. Tapi Dinda tidak ingin terlibat lebih jauh. Baginya, pertarungan sudah selesai. Ia tidak mencari pembuktian, tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin keluar dari lingkaran yang melelahkan itu, dan membangun kembali hidupnya dari awal. Ia menyibukkan diri dengan proyek baru. Kali ini lebih besar dari sebelumnya. Sebuah kompleks hunian vertikal di pusat kota, yang akan menjadi simbol baru bagi keberhasilannya. Ia menggandeng investor asing dan kembali menjadi sorotan media. Dalam setiap wawancara, Dinda tetap tenang dan profesional. Tak satu pun orang tahu bahwa dalam hidup pribadinya, ia baru saja dikhianati dan dijatuhkan oleh orang terdekat. Namun jauh di dalam hatinya, Dinda tahu luka itu masih ada. Setiap malam, ketika pekerjaan selesai dan rumah terasa terlalu sunyi, bayangan masa lalu terkadang datang tanpa diundang. Ia teringat semua pengorbanan, semua kompromi, dan semua harapan yang akhirnya gagal. Tapi ia menolak untuk menyesal. Bagi Dinda, masa lalu bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan pijakan agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat dari pengacara dikirim ke alamat tempat Arfan terakhir diketahui tinggal. Isinya adalah pemberitahuan resmi bahwa Dinda menggugat cerai. Tak ada peringatan, tak ada diskusi, hanya keputusan final yang tak bisa ditawar. Arfan membaca surat itu dalam diam. Tak ada air mata, tak ada amarah. Hanya tatapan kosong dari pria yang kehilangan segalanya. Istri, rumah, martabat, dan rasa hormat. Arfan sempat mencoba mencari dukungan dari keluarga. Tapi semua keluarganya tahu bahwa selama ini Dinda yang menanggung segalanya. Mereka tak berpihak padanya. Beberapa bahkan menyesalkan sikap Arfan yang mempermalukan Dinda di depan umum. Ia tak punya tempat untuk kembali. Tak ada tangan yang terulur. Tari, yang awalnya berdiri di sisinya, perlahan pergi tanpa pamit. Ia menghapus semua foto bersama Arfan dari media sosial. Ia mengganti nomor. Ia kembali mencari mangsa baru, pria yang bisa memenuhi fantasinya akan kehidupan mewah, tanpa harus tahu dari mana uang itu berasal. Dinda tak pernah tahu detail kejatuhan mereka. Ia tidak peduli. Baginya, semuanya sudah selesai. Ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena kuat. Ia tahu bahwa dalam dunia yang keras ini, perempuan yang tidak melawan bukan berarti kalah. Kadang ia hanya sedang menunggu waktu untuk memutar balik keadaan. Dan ia sudah membuktikannya. Senja turun pelan di langit Jakarta. Lampu-lampu kota mulai menyala. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat. Di tengah kemacetan itu, sebuah mobil pribadi melaju tenang menuju sebuah restoran mewah di kawasan SCBD. Di dalamnya, duduk Dinda. Wajahnya tenang. Ia telah membuat keputusan, dan malam itu akan menjadi awal dari akhir. Ia tidak lagi datang sebagai istri yang ingin meminta kejelasan. Ia datang sebagai perempuan yang ingin menyaksikan kebenaran terakhir sebelum menutup seluruh bab dalam hidup rumah tangganya. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Hanya kesadaran penuh bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas luka yang sudah terlalu dalam. Restoran itu masih sama. Musiknya lembut, pencahayaan temaram,
dan pelayannya bergerak sopan. Dinda turun dari mobil tanpa pengawalan. Ia mengenakan pakaian kerja rapi, blazer krem dan celana panjang hitam. Penampilannya mencolok, tapi bukan karena kemewahan. Ia mencolok karena sikapnya, tenang, tegak, dan berwibawa. Begitu masuk ke dalam, matanya langsung tertuju pada sudut ruangan di dekat jendela kaca besar. Di sana duduk Arfan dan Tari. Meja mereka penuh makanan mahal. Sepasang wine glass berdiri di tengah. Lilin kecil menyala lembut. Mereka terlihat seperti pasangan bahagia. Tertawa, berbagi pandangan, menikmati malam yang bagi mereka biasa. Tapi bagi Dinda, itu malam terakhir yang dibutuhkan untuk mengakhiri semuanya. Dinda tidak langsung mendekat. Ia berdiri beberapa meter di belakang pelayan yang sedang mengambil pesanan. Pandangannya tetap tertuju pada dua orang yang selama ini mengira dirinya lemah. Ia memperhatikan Arfan yang duduk santai, mengenakan kemeja putih lengan panjang, jam tangan mahal masih melingkar di pergelangan tangan kirinya, hadiah dari Dinda di tahun keempat pernikahan. Tari tampak menikmati suasana. Ia tersenyum sambil memamerkan cincin kecil di jari manisnya. Cincin yang entah dari mana asalnya, tapi pasti bukan dari jerih payah Arfan. Ia menggoda Arfan dengan candaan, melempar senyum, dan berkali-kali mengambil selfie sambil menyandarkan kepala di bahu pria itu. Dinda tak butuh kata-kata. Pemandangan itu sudah cukup menjawab semuanya. Arfan tak berubah. Ia bukan hanya tidak menghargai, tapi juga tak tahu malu. Ia menggunakan hasil kerja orang lain untuk menghidupi selingkuhannya dan mempermalukan istrinya yang selama ini menopang semua kebutuhan hidupnya. Ketika Tari bangkit dari kursi untuk ke toilet, Dinda melangkah maju. Arfan yang sedang menunduk melihat ponsel tidak langsung menyadari kehadirannya. Tapi saat ia mengangkat kepala dan melihat sosok Dinda berdiri di depannya, ekspresinya berubah. Terkejut, lalu gelisah, lalu kesal. Ia tampak terganggu, seolah Dinda adalah tamu tak diundang yang merusak malam romantisnya. Dalam hitungan detik, semua mata di sekitar menoleh. Beberapa pengunjung mengenali Dinda sebagai pebisnis yang sering muncul di media. Sisanya hanya bisa menebak bahwa situasi ini bukan pertemuan biasa. Arfan berdiri. Ekspresinya marah. Bukan karena bersalah, tapi karena merasa harga dirinya terusik. Ia mendekat, lalu melakukan hal yang tak pernah terlintas di benak siapapun, menampar Dinda di depan umum. Suara tamparan itu cukup keras untuk membuat ruangan hening sejenak. Beberapa pengunjung menutup mulut, yang lain langsung mengangkat ponsel, merekam kejadian tanpa bicara. Dinda tetap berdiri. Wajahnya menoleh sedikit akibat tamparan itu, tapi tubuhnya tidak goyah. Ia tidak menangis. Ia tidak balas membentak. Ia hanya menatap Arfan dengan pandangan dingin, lalu membalikkan badan dan melangkah keluar tanpa sepatah kata pun. Di luar, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Udara yang lembab dan bau aspal basah menyambut langkah Dinda dengan sunyi. Sopir pribadinya segera membuka pintu mobil, dan Dinda masuk tanpa bicara. Di dalam mobil, ia menghela napas panjang. Bukan karena sakit, tapi karena semuanya kini jelas. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Arfan telah menunjukkan siapa dirinya di hadapan banyak orang, dan Dinda kini tak lagi punya alasan untuk bertahan. Sesampainya di rumah, Dinda langsung membuka laptop dan menandatangani dokumen yang telah disiapkan tim hukumnya. Surat pengajuan cerai itu dikirim ke pengadilan agama keesokan paginya. Ia juga mengatur agar semua barang milik Arfan yang masih tertinggal di rumah dikemas dan diserahkan kepada kurir. Tak satu pun barang pribadi Arfan dibiarkan tertinggal. Semuanya dikembalikan, termasuk kemeja, sepatu, hingga jam tangan yang dulu ia beli dengan penuh cinta. Keesokan harinya, media sosial ramai membicarakan kejadian malam itu. Potongan video dari pengunjung restoran tersebar cepat. Judul-judul clickbait mulai bermunculan. Pebisnis wanita ditampar suami di restoran mewah, kisah tragis istri yang sukses tapi dikhianati, hingga tampak bahagia, ternyata semua pinjaman. Dinda tidak memberi komentar. Ia tidak menggubris semua perhatian publik. Ia tetap bekerja seperti biasa, memimpin rapat, meninjau proyek, dan merancang strategi ekspansi. Tapi semua orang di sekelilingnya tahu,
Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah berubah. Ia tidak lagi sama. Dinda bukan perempuan yang akan kembali setelah dipukul. Ia bukan istri yang akan memohon pada suami yang mempermalukannya. Ia bukan korban. Ia adalah penyintas yang tahu kapan harus menyerah dan kapan harus membalas dengan cara yang bermartabat. Dan malam itu di restoran, saat dunia melihat siapa yang sesungguhnya terluka, Dinda tidak kehilangan harga diri. Justru, di saat itulah, ia mulai menemukan kembali kekuatannya. Pagi setelah insiden di restoran, suasana di rumah besar Dinda berubah total. Tak ada lagi sisa kehadiran Arfan. Lemari bajunya kosong. Sepatu-sepatu pria yang dulu memenuhi rak telah dikemas. Kamar tidur utama terasa lebih luas tanpa setelan kerja Arfan yang biasanya digantung sembarangan di kursi. Rumah itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kembali menjadi milik Dinda sepenuhnya. Sementara itu, Arfan bangun di kamar sempit yang ia sewa harian di pinggiran Jakarta. Kasurnya tipis, lantainya berkeramik tua, dan kipas angin berdengung di sudut ruangan. Ia tidak menyangka pukulan emosional yang ia timpakan kepada Dinda malam sebelumnya justru berbalik menjadi badai yang meluluhlantakkan hidupnya sendiri. Pagi itu, ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membayar layanan transportasi. Gagal. Ia mencoba login ke rekening bank, tapi aksesnya diblokir. Ketika menelepon asisten pribadi Dinda, nomornya sudah tidak aktif. Saat menghubungi pengacara langganannya, ia diberitahu bahwa semua fasilitas yang selama ini ia nikmati telah ditarik oleh pemilik aslinya, Dinda. Di sisi lain kota, Dinda duduk di ruang rapat utama perusahaannya. Ia memberikan arahan untuk divisi hukum agar segera memproses pemutusan semua rekening gabungan. Surat kuasa yang dulu dibuat hanya untuk kemudahan administrasi, kini ditarik kembali. Ia juga memberi instruksi untuk membekukan semua aset bergerak yang sempat digunakan atas nama Arfan, termasuk kendaraan operasional. Dalam satu hari kerja, Dinda memutus semua koneksi antara dirinya dan Arfan, bukan hanya secara emosional, tapi juga legal. Ia tahu Arfan tidak punya apa-apa. Selama ini hanya nama yang menempel di depan publik. Semua transaksi, kontrak, dan sertifikat perusahaan selalu berada dalam kendali Dinda. Ia tidak pernah benar-benar membagi kepemilikan. Itu keputusan yang dulu dianggap bentuk kehati-hatian. Kini, keputusan itu menyelamatkan segalanya. Tak lama setelah dokumen cerai dikirim ke pengadilan, kabar mulai menyebar di kalangan bisnis dan sosialita Jakarta. Beberapa mitra bisnis yang semula mengira Arfan adalah bagian penting dalam jaringan perusahaan mulai menyadari bahwa peran pria itu tak lebih dari pendamping dalam kartu undangan. Dinda tidak merasa perlu meluruskan apapun. Fakta akan berbicara sendiri. Di sisi lain, Tari mulai merasakan dampaknya. Setelah insiden restoran tersebar luas di media sosial, ia menerima komentar negatif dan sindiran dari pengikutnya. Beberapa brand lokal yang biasa menggunakan jasanya sebagai influencer mulai membatalkan kerjasama. Kredibilitasnya runtuh hanya dalam semalam. Tari mencoba bertahan. Ia masih tinggal bersama Arfan di kosan yang semakin sesak. Tapi kenyataan tak bisa dihindari. Arfan bukan pria kaya. Ia bahkan bukan pria mandiri. Tanpa Dinda, Arfan hanyalah lelaki setengah matang yang kehilangan arah. Tari mulai sering mengeluh, sering menghindar, dan pada akhirnya menghilang begitu saja, meninggalkan Arfan dengan beban yang tak sanggup ia tanggung. Arfan mencoba mencari celah untuk kembali ke rumah. Ia datang ke gerbang, tapi sudah dijaga oleh satpam baru yang tidak mengenalnya. Ia mengirim surat ke kantor Dinda, tapi tak ada balasan. Ia mendatangi rumah orang tuanya, tapi hanya mendapat teguran. Bahkan ibunya sendiri mengaku kecewa karena tahu semua fasilitas yang dulu dibanggakan Arfan berasal dari Dinda. Hari-hari selanjutnya, Arfan jatuh ke titik terendah. Ia mulai menjual barang-barang pribadinya. Sepatu bermerek, jam tangan mahal, dan gadget canggih yang dulu ia pamerkan ke teman-temannya kini berpindah tangan hanya untuk bertahan hidup. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak punya riwayat kerja yang nyata. Ia mencoba meminjam uang dari kenalan lama, tapi semua sudah tahu cerita sebenarnya. Sementara itu, Dinda sibuk mempersiapkan peluncuran proyek hunian vertikal barunya.
Di tengah sorotan media, ia tampil elegan, tenang, dan profesional. Tak seorang pun berani menyinggung soal rumah tangganya secara langsung. Tapi semua orang tahu, Dinda baru saja melalui badai besar dan berhasil keluar lebih kuat. Di balik meja kerjanya, Dinda mengatur semuanya sendiri. Ia tidak menyerahkan urusan penting kepada orang lain. Ia belajar dari pengalaman. Ia tahu, terlalu percaya pada orang yang salah hanya akan berakhir dengan luka. Maka kini, setiap keputusan, setiap strategi, setiap langkah dalam bisnisnya, harus melewati tangannya langsung. Meski terlihat kuat, Dinda tak sepenuhnya kebal. Di malam hari, saat semua pekerjaan selesai dan rumah kembali sunyi, ada saat-saat di mana pikirannya kembali ke masa lalu. Ia teringat Arfan saat masih sederhana, saat mereka berjuang bersama dari nol. Ia mengenang momen-momen kecil yang dulu ia anggap tulus. Namun seiring waktu, ingatan itu mulai kehilangan warnanya. Yang tersisa hanya pelajaran, bahwa kebaikan tanpa batas hanya akan dimanfaatkan. Bahwa cinta yang tak dihargai bisa berubah menjadi beban. Bahwa diam bukan berarti lemah, tapi kadang hanya menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan segalanya. Dinda kini hidup sendiri, tapi ia tidak merasa kesepian. Ia dikelilingi oleh tim yang setia, proyek-proyek besar yang menantang, dan keyakinan baru bahwa hidup harus dijalani dengan kepala tegak. Ia bukan lagi perempuan yang berdiri di balik bayang-bayang suami. Ia adalah pusat dari segalanya, pemilik hidupnya sendiri. Tari berdiri di seberang jalan, mengenakan kacamata hitam dan topi lebar, menyamar agar tak mudah dikenali. Matanya tertuju pada rumah besar bercat putih krem dengan pagar besi tinggi dan taman hijau yang tertata rapi. Ia sudah sering melihat rumah itu di unggahan lama akun Arfan, saat pria itu masih aktif memamerkan rumah pribadinya. Tari pikir, rumah itulah simbol kesuksesan Arfan yang dulu membuatnya jatuh hati. Tapi siang itu, pintu gerbang tak kunjung terbuka. Seorang satpam berdiri tegak di pos jaga, mengenakan seragam resmi dan alat komunikasi di telinganya. Saat Tari mendekat dan menyebut nama Arfan, satpam itu hanya menggeleng. Ia mengatakan bahwa Arfan bukan pemilik rumah tersebut dan sudah tidak tinggal di sana sejak beberapa minggu lalu. Tari menahan kaget. Suaranya tercekat. Ia tidak diperbolehkan masuk. Setelah 1 jam berdiri bingung di depan pagar, Tari akhirnya kembali ke mobil. Ia membuka ponsel dan mencari alamat kantor tempat Arfan dulu mengaku menjadi direktur. Kantor yang terletak di gedung perkantoran kelas premium di pusat kota itu tampak sibuk siang itu. Beberapa orang berpakaian formal lalu lalang masuk ke lift. Tari berusaha tanpa percaya diri saat masuk ke lobi dan menyebut nama perusahaan. Resepsionis perempuan di balik meja tersenyum sopan. Saat Tari bertanya apakah bisa bertemu dengan Pak Arfan, ia kembali menjawab dengan nada netral, tidak ada karyawan bernama itu di perusahaan ini. Nama yang disebutkan bukan bagian dari struktur organisasi. Tari mencoba menyebut nama Dinda, dan ekspresi pegawai itu langsung berubah. Ia mengenali nama itu sebagai CEO perusahaan. Tari semakin bingung. Selama ini, ia mengira Arfan adalah pemilik perusahaan. Tapi kenyataan yang ia temukan di lapangan berkata sebaliknya. Arfan bukan direktur, bukan pemilik, bahkan bukan karyawan. Ia hanyalah suami dari pemilik sesungguhnya, Dinda. Tari keluar dari gedung dengan langkah cepat. Ia masuk ke mobil sambil menutup wajah. Pikirannya berputar-putar. Semua yang pernah ia nikmati, makanan mewah, kamar hotel berbintang, liburan dadakan, barang-barang mahal, ternyata bukan berasal dari pria yang selama ini ia banggakan. Semua berasal dari perempuan yang ia hina secara tidak langsung. Perempuan yang ia sebut kuno, kolot, dan tidak menarik. Dalam sekejap, kebanggaan Tari runtuh. Ia bukan selingkuhan dari pria kaya, tapi hanya penghibur dari pria pengangguran yang hidup menumpang. Ia merasa tertipu, dan lebih dari itu, ia merasa dipermalukan. Bukan hanya oleh Arfan, tapi juga oleh dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa panjang bagi Tari. Ia kehilangan rasa percaya diri. Ia menghindari undangan sosial, berhenti mengunggah konten, dan menghapus semua foto lama bersama Arfan. Teman-teman dekatnya mulai menjauh.
Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan mengolok Tari karena telah memperebutkan laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Sementara itu, Dinda tetap melangkah tenang. Ia tahu video penamparan di restoran telah menjadi konsumsi publik. Namun ia tidak membalas. Ia tidak memberi pernyataan. Ia hanya terus bekerja dan menjaga wibawanya sebagai pengusaha perempuan yang kini disegani. Kantornya berkembang pesat. Proyek-proyek baru mulai dibicarakan di kalangan investor. Tim medianya mulai membentuk citra Dinda sebagai simbol kekuatan perempuan modern. Tanpa menyebut kisah pribadinya, publik mulai melihatnya sebagai sosok yang tangguh, yang bisa bangkit dari luka dan menjadikannya kekuatan. Namun, di balik semua itu, Dinda tidak pernah merasa dirinya menang. Ia tidak membalas dendam. Ia hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak berusaha menjatuhkan siapapun. Ia hanya memutus rantai yang telah membuatnya terluka terlalu lama. Arfan, yang kini tinggal di kamar kontrakan kecil, mulai merasakan tekanan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia kehilangan segalanya. Kehilangan pengaruh, kehilangan kenyamanan, kehilangan hubungan, dan kehilangan arah. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi tak ada perusahaan yang mau menerima pria tanpa riwayat kerja jelas. Rekan-rekan bisnis yang dulu memanggilnya bro atau partner, kini tak membalas pesannya. Ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Dalam diam, Dinda menyaksikan semua itu dari kejauhan. Bukan dengan rasa puas, tapi dengan kesadaran bahwa semua itu adalah akibat dari pilihan. Arfan memilih mengkhianati, Tari memilih mencuri. Dan kini, mereka harus menerima hasilnya. Dinda tidak membenci mereka. Ia hanya tidak ingin lagi terlibat. Hidupnya masih panjang. Ia punya impian yang belum selesai. Ia ingin membangun tempat aman bagi perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami luka serupa. Ia ingin menyuarakan bahwa ketegaran tidak harus keras. Bahwa memaafkan bisa dilakukan tanpa memberi kesempatan kedua. Dan yang terpenting, ia ingin menjalani hidup sebagai dirinya sendiri, bukan bayangan siapapun. Waktu terus berjalan. Jakarta tak pernah tidur, dan orang-orang terus bergerak mengejar ambisinya masing-masing. Namun di sudut kota yang gelap dan sunyi, Arfan hidup dalam perlambatan. Ia yang dulu merasa dunia ada di genggamannya, kini hanya menatap layar ponsel retak tanpa pesan masuk. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang hampa, bangun siang, makan seadanya, dan melamun sepanjang malam. Rasa bersalah mulai merambat pelan, menggerogoti bagian terdalam dari pikirannya. Tapi bukan hanya rasa bersalah, yang datang juga adalah rasa kehilangan. Ia tak hanya kehilangan Dinda, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya tanpa status sebagai suami dari perempuan sukses itu. Ia bukan pebisnis, bukan pengusaha, bahkan bukan pencari nafkah. Beberapa kali, Arfan mencoba mendekati Dinda. Ia datang ke kantor, berdiri di lobi selama berjam-jam, tapi tidak pernah diizinkan naik. Ia mengirim surat tulisan tangan yang berisi permintaan maaf, tapi tidak pernah ada balasan. Ia menunggu di depan rumah lama mereka, berharap bisa bicara langsung, tapi satpam selalu mengusirnya dengan tegas. Tak ada celah. Dinda sudah menutup semua pintu. Di satu sisi, Dinda menjalani hidupnya seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi dalam hati, ia tahu luka itu belum benar-benar sembuh. Setiap kali melihat berita tentang perempuan yang diselingkuhi, ia teringat dirinya sendiri. Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati, dipermalukan di depan umum, lalu ditinggalkan seolah-olah tak berarti. Namun Dinda tidak membiarkan luka itu menguasai dirinya. Ia justru mengubahnya menjadi energi baru. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, menjadi pembicara di forum-forum perempuan, dan mulai membangun yayasan yang fokus membantu wanita yang mengalami kekerasan emosional dalam rumah tangga. Ia tidak menyebut kisah pribadinya secara langsung, tapi semua orang yang mendengarnya tahu bahwa ia sedang berbicara dari pengalaman nyata. Nama Dinda makin dikenal, bukan karena skandal rumah tangga, tapi karena keberaniannya bertahan dan bangkit. Ia menjadi simbol keteguhan perempuan di tengah pengkhianatan. Ia dipuji sebagai perempuan yang tidak membalas dengan emosi, tapi dengan karya.
Kehidupannya kini menjadi inspirasi, bukan sekadar cerita sensasional. Arfan menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia melihat pemberitaan, membaca komentar publik, dan menyadari bahwa Dinda kini berada di tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan hanya secara karir, tapi secara martabat. Arfan sadar, tak mungkin kembali ke kehidupan yang dulu. Tapi rasa bersalah yang menumpuk membuatnya terus mencoba. Ia ingin menebus kesalahan, meskipun pintu sudah tertutup rapat. Ia mulai menulis surat-surat panjang. Bukan lagi berisi permintaan balikan, tapi pengakuan. Ia menuliskan bahwa semua kenyamanan yang ia nikmati dulu adalah hasil kerja keras Dinda. Ia mengakui bahwa dirinya sombong, lalai, dan rakus. Ia menuliskan betapa ia malu saat menyadari semua yang ia banggakan bukan miliknya. Surat-surat itu tak pernah dibalas, tapi ia tetap mengirimkannya. Di balik ketegasannya, Dinda membaca semua surat itu. Ia membacanya diam-diam, sendiri. Setelah semua pekerjaan selesai dan rumah kembali sunyi, ia membaca dengan hati yang tenang. Ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa laki-laki itu akhirnya sadar, meskipun terlambat. Bagi Dinda, penyesalan Arfan bukan hal yang membuatnya luluh. Ia tidak membenci, tapi juga tidak ingin kembali. Ia tahu, rasa bersalah tidak selalu harus dibayar dengan pertemuan. Kadang, cukup diterima, disimpan, lalu dilepas pelan-pelan. Ia sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke titik lama. Hari itu, Dinda berdiri di balkon apartemennya, memandangi langit Jakarta yang mendung. Angin sore menerpa rambutnya yang dibiarkan terurai. Di tangannya, ada surat terakhir dari Arfan. Ia membacanya tanpa beban, lalu melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam kotak kecil berisi semua surat sebelumnya. Kotak itu ia simpan di laci bawah meja kerjanya. Bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat sebagai pelajaran. Di tempat lain, Arfan mulai memahami satu hal penting, bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus. Beberapa kesalahan hanya bisa dikenang sebagai pengingat. Ia tidak lagi datang ke rumah Dinda. Ia berhenti mengirim surat. Ia mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan, berusaha membangun hidup dari awal. Tidak mudah, tapi ia tahu, tidak ada yang bisa ia salahkan lagi kecuali dirinya sendiri. Tari, wanita yang dulu bersamanya, telah lama menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Ia seperti angin yang datang cepat lalu pergi tanpa jejak. Arfan tahu bahwa satu-satunya orang yang pernah benar-benar ada untuknya adalah Dinda. Dan ia juga tahu bahwa kesempatan itu sudah berakhir. Dinda sendiri tidak pernah benar-benar menghapus Arfan dari ingatannya. Ia hanya menempatkannya di ruang yang paling dalam, sebagai bagian dari masa lalu yang membentuk dirinya hari ini. Ia tidak membiarkan luka itu terus menganga, tapi juga tidak menutupinya dengan kebohongan. Ia belajar menerima, lalu melangkah. Dan dalam penerimaan itulah, Dinda menemukan ketenangan. Ia tahu bahwa dalam hidup, tidak semua hal bisa dipertahankan. Kadang, yang terbaik justru ketika seseorang melepaskan dan memilih berdiri sendiri, meskipun sendirian. Setahun berlalu sejak peristiwa yang mengubah hidup Dinda. Jakarta tetap padat, bising, dan sibuk seperti biasa. Tapi bagi Dinda, waktu telah bergerak menuju fase baru. Ia bukan lagi perempuan yang harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ia tidak lagi mengurusi luka lama. Hidupnya kini berjalan di jalur yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih terarah. Bisnis yang ia bangun berkembang pesat. Proyek perumahan vertikal yang dulu sempat dipertanyakan kini telah rampung tahap pertama. Puluhan unit sudah terjual, dan investor asing mulai tertarik menanamkan modal. Namanya kian dikenal bukan sebagai istri dari siapa, tapi sebagai pendiri dan pemimpin dari perusahaan properti yang dianggap paling inovatif di Indonesia saat ini. Dinda tetap memilih untuk menjaga kehidupan pribadinya dari sorotan. Ia jarang muncul di acara sosial yang tidak relevan dengan pekerjaannya. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengembangkan program beasiswa dan pelatihan bagi perempuan muda dari latar belakang rentan. Bagi Dinda, memberi akses kepada perempuan lain untuk berdiri tegak jauh lebih penting daripada meraih simpati atas masa lalunya.
Ia tidak pernah membalas serangan dengan narasi. Ia membalasnya dengan langkah. Tidak ada klarifikasi panjang di media. Tidak ada wawancara khusus yang membuka luka lama. Semua orang tahu apa yang pernah terjadi, dan semua orang tahu kemana arah hidupnya sekarang. Itu sudah cukup. Di sisi lain, Arfan masih berjuang dalam diam. Ia bekerja serabutan, kadang sebagai sopir online, kadang membantu di toko milik temannya. Ia menempati kamar kontrakan kecil, cukup bersih tapi jauh dari kemewahan. Tidak ada lagi jam tangan mahal. Tidak ada lagi makan malam di restoran mewah. Hidupnya kini adalah serangkaian pengingat bahwa semua kemudahan yang dulu ia nikmati bukan hasil usahanya sendiri. Ia tidak lagi mencari Dinda. Tidak lagi mengirim surat atau mencoba menghubungi orang-orang terdekatnya. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan nyata, tidak semua kesalahan bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Ada hal-hal yang setelah rusak, tak bisa kembali seperti semula, bahkan jika semua pihak telah saling memaafkan. Sementara itu, Tari menghilang sepenuhnya dari radar sosial. Akun media sosialnya tak lagi aktif. Ia tak terlihat di acara-acara sosial. Bahkan tidak ada kabar dari rekan sesama influencer. Beberapa orang menduga ia pindah kota atau memulai hidup baru dengan identitas berbeda. Apapun itu, namanya perlahan terhapus dari ingatan publik, tak lagi relevan. Dinda tetap berjalan sendiri. Tidak ada pasangan baru. Tidak ada cerita cinta yang ia buka ke publik. Bukan karena ia tidak bisa, tapi karena ia memilih tidak terburu-buru. Baginya, kehidupan pribadi bukan hal yang harus dipamerkan. Ia lebih fokus menjalani hari dengan tenang, membangun masa depan dengan fondasi yang ia susun sendiri. Pada suatu sore yang lengang, Dinda berdiri di balkon kantor pusat perusahaannya di lantai 20. Dari sana, ia bisa melihat wajah kota yang pernah menjadi saksi kepedihannya. Jalan-jalan yang dulu ia lalui sambil menangis diam-diam, gedung-gedung tempat ia pernah berdiri di belakang bayang-bayang suaminya, dan restoran tempat wajahnya ditampar di depan umum. Semua kini menjadi latar belakang cerita lama yang tidak perlu diulang. Ia tidak membenci masa lalunya. Justru, ia berterima kasih. Karena dari semua keruntuhan itu, ia belajar berdiri. Ia belajar bahwa rasa sakit tidak harus menjadi musuh, tapi bisa menjadi guru. Ia tidak berharap orang-orang yang menyakitinya menyesal atau meminta maaf. Ia tidak butuh validasi. Ia hanya ingin hidup tanpa beban dan tanpa ilusi. Kini, Dinda dikenal bukan karena statusnya sebagai istri siapa, tapi karena keputusannya untuk keluar dari situasi yang menyakitkan tanpa membawa kebencian. Ia tidak menjatuhkan siapapun, tapi membiarkan semuanya runtuh dengan sendirinya. Ia tak mencabut akar pohon yang keropos, tapi membiarkannya tumbang agar bisa menanam yang baru. Di tengah penghargaan dan undangan yang terus datang, Dinda tetap rendah hati. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sempurna. Ia hanya menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berdiri sendiri. Ia bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya, dan ia bisa kehilangan tanpa hancur. Di akhir hari, Dinda menutup laptop, mengambil tas, dan keluar dari ruangannya. Ia berjalan menuju lift dengan langkah pasti. Tak ada penyesalan di wajahnya. Hanya ketenangan dari seseorang yang telah melalui badai, dan keluar dengan lebih kuat. Tak seorang pun tahu apakah suatu hari nanti Dinda akan membuka hatinya lagi, atau apakah Arfan akan benar-benar bangkit dari keterpurukannya. Tapi yang jelas, cerita mereka sudah selesai. Bukan dengan ledakan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keputusan tegas untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dan dalam akhir yang sunyi itu, Dinda membuktikan satu hal, bahwa tidak semua akhir butuh pengakuan. Kadang, cukup dengan tidak kembali ke luka yang sama, seseorang sudah menang. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.